Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Romadis Andini Novrian Kristanti dengan NPM 213138. Saya mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper hasil penelitian yang saya lakukan dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Pastoral Keluarga. Dalam paper ini saya memilih tema perkawinan campur dengan mengangkat judul harmoni dan tantangan cerita keluarga perkawinan campur dalam pelukan cinta dan kepahitan. Alasan saya memilih tema perkawinan campur ini ialah saya ingin mengetahui dan mendalami mengenai apa itu perkawinan campur, serta dinamika yang terjadi di dalam keluarga perkawinan campur itu sendiri. Keluarga saya, yaitu kakak saya, saat ini menjalani kehidupan dalam keluarga perkawinan campur. Oleh karena itu, saya ingin mendalami dan mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Dalam paper ini, saya memiliki sebuah rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana dinamika harmoni dan tantangan memengaruhi hubungan dalam keluarga perkawinan campur. Lalu rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana pasangan dalam keluarga perkawinan campur mengelola konflik yang muncul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian, pentingkah pemahaman dan kesepakatan antara pasangan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Bagaimana pengalaman anak-anak dalam keluarga perkawinan campur dalam mengelola identitas ganda mereka. Setelah kita mengetahui rumusan-rumusan masalah, di sini juga saya memiliki tujuan dari penelitian yang akan menjawab dari rumusan masalah tersebut. Tujuan yang pertama ialah untuk mengetahui sejauh mana dinamika harmoni dan tantangan mempengaruhi hubungan dalam keluarga perkawinan campur. Yang kedua, untuk mengetahui cara yang dilakukan oleh pasangan dalam keluarga perkawinan campur dalam mengelola konflik yang muncul dari perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian, untuk mengetahui seberapa penting pemahaman dan kesepakatan antara pasangan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Dan tujuan yang terakhir ialah untuk mengetahui pengalaman anak-anak dalam keluarga perkawinan campur dalam mengelola identitas ganda mereka. Dalam paper penelitian ini, saya memilih metode penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk menemukan makna dari satu fenomena. Kemudian di sini saya memiliki 3 responden dalam wawancara. Responden yang pertama bernama Francisca Resti dengan usia 40 tahun dan pendidikan SLTA. Responden 1 ini beralamat daerah Siraman, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Kemudian responden yang kedua bernama Christian Bendol, yang beragamakan Katolik, berusia 38 tahun dan pendidikan akhir SLTA. Saat ini tinggal di Desa Wonogiri, Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Dan responden yang ketiga bernama Katarina Novitasari yang beragama Katolik dan saat ini berusia 34 tahun dengan pendidikan akhir SLTA. Dengan alamat Desa Karangrejo 23A, Kecamatan Metro Utara. Mengenai hasil penelitian yang saya lakukan ialah di mana harmoni dan tantangan dalam hubungan keluarga perkawinan campur merupakan sebuah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan budaya, agama, dan latar belakang etnis. Harmoni dalam keluarga perkawinan campur dapat terpengaruh oleh sejauh mana pasangan dapat menghormati dan memahami perbedaan budaya dan agama satu sama lain. Tantangan muncul ketika nilai-nilai atau keyakinan yang mendasari kehidupan sehari-hari berbeda dan bagaimana keluarga mengelola konflik dan perbedaan ini dapat mempengaruhi hubungan. Dinamika yang terjadi dalam keluarga perkawinan campur dari ketiga responden ini merujuk pada bagaimana mereka saling memahami satu sama lain. Hasil dari jawaban responden 1, responden 2, dan responden 3 saling berkaitan, di mana jawaban mereka menunjukkan bahwa dalam keluarga perkawinan campur, hal yang utama ialah saling menghargai satu sama lain. Tantangan-tantangan yang muncul dalam keluarga perkawinan campur yang mereka jalani menjadikan sebuah fenomena yang harus mereka hadapi. Pentingnya komunikasi yang efektif menjadi sangat jelas dalam dinamika keluarga perkawinan campur. Pasangan perlu mampu menyampaikan perasaan, harapan, dan kebutuhan mereka dengan jelas.
Dalam mengelola konflik yang terjadi di dalam keluarga perkawinan campur, responden 1 mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk mengelola konflik yang sedang terjadi ialah dengan berdiskusi secara baik-baik dan saling menghargai keputusan satu sama lain. Kemudian responden 2 mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk mengelola konflik yang sedang terjadi yaitu dengan membicarakan secara empat mata dan mencari sumber dari permasalahan, kemudian mencari solusi bersama-sama. Lalu responden 3 mengatakan bahwa cara yang dilakukan untuk mengelola konflik yang sedang terjadi ialah dengan berdiskusi bersama. Di sini dapat dilihat bahwa jawaban dari ketiga responden ini menyatakan bahwa cara mengelola konflik yang terjadi di dalam keluarga perkawinan campur ialah berdiskusi bersama-sama dan menghargai pendapat satu sama lain, sehingga mendapatkan solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Kesepakatan dan pemahaman yang jelas antara pasangan sangat penting. Dari data penelitian di atas dapat diketahui bahwa jawaban dari ketiga responden ialah sangat penting. Hal ini dikarenakan konflik-konflik dalam keluarga perkawinan campur muncul dari ketidakpahaman dan ketidaksepakatan dari salah satu pihak. Hal ini dapat terjadi suatu tantangan dalam sebuah keluarga bila keluarga tersebut tidak menerapkan pemahaman dan kesepakatan antara satu dengan lainnya. Bagaimana keluarga memahami dan mendukung identitas anak-anak dalam mempengaruhi dinamika hubungan? Tantangan dapat timbul ketika anak-anak menghadapi tekanan untuk mengidentifikasi diri mereka dalam dua budaya atau agama yang berbeda. Dalam pemahaman dan mendukung identitas anak-anak, dalam keluarga perkawinan campur, ketiga responden di atas memiliki jawaban yang sedikit berbeda, di mana responden 1 dan responden 2 mengatakan bahwa mereka sudah sepakat sejak awal bahwa anak akan ikut dalam agama Katolik sesuai dengan janji perkawinan. Sedangkan responden 3 mengatakan bahwa satu anak akan ikut dalam agama Katolik dan ketika memiliki satu anak lagi akan ikut agama sang suami. Hal ini dilakukan oleh keluarga responden 3 dengan tujuan agar mendapatkan keadilan di dalam keluarga mereka. Di sini saya memiliki sebuah kesimpulan dari hasil paper penelitian saya, di mana kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa keluarga perkawinan campur, meskipun dihadapkan pada tantangan yang unik, memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan membangun sebuah hubungan yang kokoh melalui cinta dan pemahaman. Kesimpulan ini memberikan pandangan yang optimis tentang potensi keluarga perkawinan campur dalam mencapai kebahagiaan dan keberlanjutan hubungan. Keluarga perkawinan campur itu sendiri adalah contoh nyata dari keberagaman dalam hubungan keluarga, meskipun dihadapkan pada tantangan. Banyak keluarga perkawinan campur berhasil menciptakan harmoni, memperkaya satu sama lain, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan masyarakat yang lebih inklusif. Begitulah hasil dari paper penelitian saya yang dapat saya presentasikan pada siang hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.